Berarti KTP sudah Islam? Alhamdulillah udah Bunda. Udah saya Silakan, urus silakan. karena ini sudah tidak masalah. Kemarin karena ada travel yang bilang karena KTP, karena kan saya bilang masih dalam proses perubahan KTP, karena kan saya meminta untuk diberangkatkan pada saat itu pas banget ulang tahun saya pada saat kemarin itu di bulan Juni, makanya saya di bulan Juni, mohon maaf, di bulan Desember. Tapi karena proses saya itu baru bulan Juni kemarin, baru 2 bulan saya mualaf, dan dia bilang terkendala, sedangkan saya sudah menunjukkan bukti sertifikat bahwa saya adalah seorang mualaf. Saya bilang tapi tidak bisa, tetap terkendala di administrasi nanti. Ya betul, karena di sini menggunakan surat keterangan mualaf. Surat keterangan mualaf adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga Islam resmi atau masjid yang mengesahkan bahwa seorang telah membuk agama. Surat ini biasanya mencantumkan informasi seperti nama lengkap, tanggal perpindahan. Banyak agen travel yang memiliki pengalaman menangani kasus serupa, sehingga mereka dapat membantu mengajukan surat keterangan ini kepada pemerintah Arab Saudi. Meskipun penggunaan surat keterangan mualaf tidak menjamin keberhasilan pengajuan visa, langkah ini seringkali menjadi solusi sementara yang cukup efektif bagi mualaf yang belum sempat mengubah data KTP-nya. Nah, jadi mungkin kendalanya dari administratif, Iya, kan? betul. Jadi kalau Iya. sudah hafal, silakan berangkat, karena setiap muslim mempunyai hak untuk melakukan ibadah, termasuk ibadah umroh. Baik Bunda. Sekalipun Tapi- dia baru mualaf 1 hari, dia punya hak. Bisa nanti kita bantu masalah administrasi dan kita bantu masalah pendoanya, karena nanti ada ininya gate-nya kan yang menjelaskan, nanti ada ustadznya yang menuntun Ebi, ataupun nanti kan ada saya tuh di situ tuh ya, nanti insya Allah bisa. Astagfirullah. Mohon maaf Bunda, mohon maaf Abang. Pada saat saya menerima KTP dengan berstatuskan saya seorang Islam, saya seorang Muslim, itu tetap masih ditolak, karena yang pertama karena mungkin terkendala sama KTP, yang kedua saya coba daftar lagi kemarin di bulan Agustus, ternyata masih tidak diterima, tapi dengan travel yang berbeda. Makanya saya agak tadi saya bilang bagaimana jika saya seorang mualaf Kondisinya masih. ada di travel yang dibilang akal. Nah, iya. Bunda Dewi punya itu kan? Nanti iya sama Bunda Dewi, ini sama Bunda Dewi, nanti kita bisa bareng satu pesawat, kita bisa bareng umrohnya sama Guru Juma nanti di sana, Mbak Ebi. Tenang aja. Saya kayak Nanti, banget. ya nanti kita bantu di sini ya. Gua berangkat waktu puasa nanti. Baik, Selamat insya ya, Allah. Kak. Kakak memiliki kesempatan diizinkan oleh Allah untuk Amin, melakukan amin, ya ibadah. Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah Bunda, terima Itu kasih. kartu keluarganya ya, dirubah dulu, jangan. Kok kepala keluarganya Akang sih? Gimana? Kalau aku nengoknya, ya Ebi ya, nanti Akang di DM aja bagaimana apanya semuanya, insya Allah bisa berangkat kok. Ya, amin, insya Allah. KTP-nya sudah KTP Islam, beres aman semua insya Allah. Iya, mohon maaf Bunda Nora, tapi untuk saya, insya Allah saya berangkat bertiga sama adik sepupu saya juga yang baru Masya mualaf. Allah. Masya Doakan saya ya, doakan Insya saya. Allah. Ya, baru Mudah-mudahan saya 3. dengan gondrong umroh juga. Amin, amin, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Tapi Akang, yang satu- sama Bu Nora apa kabar? Alhamdulillah baik Akang nggak Bunda. baik. Apa itu? Adekku Ebi cantik Nggak usah dengar banget dia, Bunda. diriku. Dia Ya, mohon maaf Bunda, kalau aku dia nggak belum. baik, kalau ada cewek dia nggak baik. aku, aku masih proses menutup hijab, insya Allah masih dalam proses, karena masih ada beberapa penolakan dari sisi pekerjaan juga keluarga. Jadi masih saya bertahap untuk memakai hijab dulu, insya Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya, tapi emang berpengaruh banget sih. Aduh, aku pengen nangis. Aku sempat kemarin kena SP dari kantor karena disangka saya adalah orang yang suka mempermainkan agama, padahal tujuan saya hanya ingin karena beberapa kali saya di dalam, mohon maaf Bunda, di dalam salah satu tempat ibadah saya dulu, saya merasa gusar dan seperti kayak tertekan hidup saya. Makanya ketika pada saat itu saya coba nonton beberapa diskusi apologet dari agama saya terdahulu, saya belum menemukan titik ketenangan hidup saya. Makanya ketika saya melihat Bang Zuma waktu itu sedang berbicara sama Bang Fandi Ahmad kalau nggak salah, ada satu getaran yang membuat saya merasa ada apa gitu dengan hidup saya gitu. Saya menentang pada saat itu
mohon maaf, saya adalah seorang istri pada satu anak istri dari seorang pendeta. Bahkan saya mendapatkan pukulan beberapa kali dari beliau karena dia bilang kalau kamu tidak tenang dengan ini, jalan kebenaran kamu kemana. Saya hanya menunjukkan bahwa saya tidak mendapatkan ketenangan pada saat itu. Saya hanya mempertanyakan tentang apakah benar Tuhan Yesus itu ada di hati saya, sedangkan saya merasa kok hidup saya kayak gusar. Bukan saya tidak percaya akan kehadiran Tuhan, cuman ada yang aneh dalam diri saya. Saya tidak tahu, mungkin karena terpengaruh dengan beberapa ungkapan dari Gurunda Bang Zuma yang membuat saya merasa ada yang salah sama agama saya pada saat itu. Dan akhirnya beberapa pukulan dengan hantaman yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk pindah haluan. Bukan saya ingin mempermainkan agama saya, tapi insya Allah ya, demi Allah, atas nama Allah, saya hanya ingin menjadi seseorang yang hidup dalam ketenangan. Tetapi dengan agama saya pada saat itu saya tidak mendapatkan ketenangan itu. Begitu saya nonton lagi beberapa kajian, bahkan yang akhirnya membuat saya memantapkan, dan Masya Allah, ya Allah baik banget buat saya pada saat itu. Jadi hantaman buat saya tidak hanya dari keluarga, tetapi dari pekerjaan, bahkan teman-teman. Jadi ketika saya ingin memutuskan memakai hijab, demi Allah Bunda, Abang, semuanya, bukan saya tidak mau, tapi masih dalam proses. Karena menjadi mualaf itu terlalu berat buat hidup saya. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan bukan atas dasar saya ingin mempermainkan agama, tapi memang sakit banget. Ternyata menjadi seorang mualaf itu tidak main-main. Semangat, ada Allah, gak ada lagi la ilaha illallah, gak ada lagi Tuhan. Masukkan Allah tuh di dalam dirimu, Dek. Masukkan di dalam dirimu yang paling dalam. Gak ada tempat untuk Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nanti kok aku jadi terharu ya, Kang, punya adik cantik lagi ya. Jadi jangan dibilang cantik, cemburu dia. Cemburu, Akang. Ulang, lelet dia kan? Tante saya diam terus tuh. Begitu. Dia ngelek. Akang. Pura-pura. Iya Bunda, Akang lagi WA-an sama cewek Akang. Lanjut dulu. Kan ngelek kan? Dia kena semprot dari ceweknya gara-gara terlalu menggatal. Lanjut, Kak Ebi. Ebi sayangku, dengerin, apapun yang terjadi Itu memang proses. Sabar dan ikhlas menjalani di agama yang baru. Nanti Bunda Dewi suaranya hilang, suaranya hilang. udah. Amin, Insya Allah. ada Ada Bunda. Dah. nanti tolong WhatsApp, ada nomor saya di bio saya. Nanti Ebi kalau mau nanya apa saja seputar untuk admin atau apa segala macam, nanti bisa hubungi saya. Insya Allah nanti bisa ikut berangkat umroh sama Bang Juma di tanggal 21 Januari hingga tanggal 29. Kita umroh 9 hari bersama Bang Juma. Amin, Insya Allah Bunda. I give you special for you. Berapa orang, Dek? Insya Allah bertiga Bunda. Insya Allah. Insya Allah bertiga. Saya sama adik saya, kita keluar dari kita diusir, maaf Bunda, kita diusir semua. Tapi adik saya yang terakhir ini kebetulan masih SMA kelas 12, SMA kelas 3. Cowok cewek, Dan Dek? yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang adik saya yang masih SMA itu laki-laki Bunda. Iya.
Pokoknya Baru kalau mau dapat curhat KTP. bisa ke Bunda Nora, bisa ke saya ya. Baik, Bunda, Kamu insya mau Allah. curhat apa saja, Japri pribadi, nanti kita telepon-teleponan. Baik Bunda, terima kasih banyak buat Jangan saya. curhat tentang akang ya, nggak penting gitu loh. Baik Bunda. Terima kasih banyak Bunda buat Sabar, semuanya. sabar. Aku pun begitu. Amin. Bunda, ada yang mau aku tanyain sedikit sama Bunda tentang ketenangan hati. Ada salah satu yang masih sampai saat ini masih tanda tanya dan belum saya temukan jawabannya. Ya. Ada di saya lupa ayatnya, cuman ada bahasanya gini, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Betul. sebelum kaum itu yang mengubahnya Ubah sendiri. sendiri. Itu yang membuat saya, maksud dari kaum itu ke arah mana Bunda? Apakah ke satu umat saja atau ke saya seperti yang masih banget baru sekali dalam Islam? Pertanyaan ayat itu masih tanda tanya dan belum ada yang bisa memberikan saya jawaban yang maksudnya kemana gitu. Mohon maaf Bunda, itu yang mau saya tanyakan, makna dari ayat itu bagaimana Bunda, mohon maaf sebelumnya. Bunda Nora, jawab. Allah tidak akan merubah Nasib seseorang. suatu kaum kalau tidak kaum itu yang merubahnya sendiri. Sama Ya, itu ada di surat Ar-Rod ayat 11, Mbak. Coba Mbak buka di situ terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini artinya menunjukkan Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan sesuatu kaum itu kecuali mereka sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Ini berarti bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Ini untuk semua kaum, mau itu Kristen, mau itu Yahudi, mau itu Hindu, dan semuanya. Termasuk Islam juga yang munafik. Kalau misalkan dia tidak mau merubah sifatnya, tabiatnya, akhlaknya, adabnya, dia tidak akan bisa selamat di surga. Gitu, Mbak. Gak usah kau lihat aku kayak gitu waktu ngomong lah. Baca kameramu, akang. Dek, Ebi, jadi Islam tuh berat, Dek. Banget Bunda, Berat, Dek. banget. Berat. Tapi ya, kita kalau jadi Islam itu ya, Dek, di dunia ini perlu ujian. Ujian kita banyak sekali. Banyak banget ujian kita itu, Dek. Sampai ada yang bilang ya, jamaahku bilang, Bun, kita kok di dunia ini kok kayak neraka ya. Biarin kita kayak neraka di dunia ini, ujian buat kita. Tapi nanti deh, kita kan pengen cari, akhirnya kita bisa berkumpul sama orang tua, sama adik. Jaminan surga di Islam itu pasti deh. Kalau kita mau naik kelas juga kan harus ujian. Iya benar. Nggak ada tuh, nggak ada janji-janji surga itu nggak ada, Dek. Setiap kita naik kelas aja pasti ujian. Di dunia ini benar-benar buat kita nih ya, yang kita penjara buat orang, buat Muslim itu ujian tuh selalu ada. Allah bilang, aku akan berikan kau ujian. Apakah kau tetap masih sayang sama aku? Apakah kau masih tetap kepada aku? Apakah kau manusia masih cinta dan hormat dan taat kepada aturanku? Itu deh, berat deh. Subuh kita mesti bangun, siang kita mesti sholat, nanti kita puasa. Belum sholatnya ada sholat wajib, sholat sunnah. Capek deh. Ya Bunda, insya Allah. Bentar Bunda izin. Di sini ada Pak Arif, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Ustaz. tampung kehormatan. Insyaallah. Pak Arif sehat. Nah, ini ada Mbak Ebi. Mbak Ebi ini seorang mualaf beserta dua saudaranya, berarti bertiga. Mbak Ebi ini rencana mau ikut umroh, tapi dengan mungkin biaya sendiri ya, karena Mbak Ebi ini
Ya tadi ke saya bilangnya seperti itu. Ya, Dan insya Allah. adiknya juga, ya dan adiknya juga yang 2 itu mualaf juga baru 5 bulan. Pak Kalau adik Arif. saya baru 2 bulan abang. Oh adiknya baru 2 bulan, bisa Adik dinaikkan yang ke sini, terakhir. bisa diundang Mbak. Dia lagi nggak ada. Baru 2 bulan adikku yang terakhir. Yang kalau yang berdua aku sama adikku yang perempuan aku bareng. Karena pada saat itu mohon maaf abang, adikku yang laki-laki ini kan kita berempat bersaudara. Yang pertama abangku adalah orang yang mungkin salah satu saya ngomong salah satu jamaah yang memang taat sekali. Kebetulan adik saya yang nomor 3 ini, yang terakhir yang laki-laki ini tempat beberapa kali sampai sampai diracuni sama keluarga saya waktu itu. Masya Allah. Maaf, diracuni sama apa diracuninya ini? Diracuni karena dia kan sempat mengutarakan bahwa dia ingin ikut saya dengan kakaknya, adik saya yang perempuan satu lagi, dan orang tua saya cuman bilang lebih baik kamu mati di tangan saya daripada kamu harus mendustakan agamamu. Cuman adik saya sempat masuk rumah sakit, tapi setelah keluar rumah sakit dia lari ke saya. Kebetulan kan saya tinggal di Lampung, pada saat itu adik saya ada di Surabaya. Dia memilih ikut saya karena dia bilang saya mau dibunuh kak, saya mau dibunuh, tolong saya. Makanya saya pada saat itu saya langsung menjemput dia, dan makanya pada saat itu dia baru 2 bulan yang lalu, pas banget dia berulang tahun dan langsung mengganti KTP-nya. Makanya alhamdulillah sudah punya KTP dengan agama yang sekarang. Jadi kemarin dia belum sempat punya KTP, tapi itu baru 2 bulan, tapi sudah jadi KTP-nya, alhamdulillah sudah jadi. Kayak saya bilang berat banget, Masya Allah, berat banget. Bahkan saya dibilang sebagai penghujat agama. Maka saya masih belum berani memakai hijab, bukan tidak mau, tapi masih dalam proses ikhlaskan diri untuk menerima yang istiqomah. Itu berat banget ternyata, Masya Allah. Ya, memang kalau yang untuk istiqomah itu sangat berat, ya Dek ya, karena tidak gampang, apalagi kita yang baru hijrah dari yang terbiasa tidak menutup aurat, yang terbiasa tidak perlu dipaksa beribadah, yang terbiasa dengan memakan makanan yang haram, terbiasa hidup enak, terbiasa tanpa ada batasan, terbiasa tanpa ada aturan. Ketika hijrah, kita ini kalau saya katakan dipaksa, karena apa? Kewajiban itu ada di dalam Islam. Sholat, berpuasa, ya kan? Terus membayar zakat, yang dimana yang tidak pernah kita lakukan bertahun-tahun. Itu tidak pernah kita lakukan. Saya 20 tahun Kristen, kalau nggak tahu kalau Ebi berapa? Saya 20 tahun Kristen, 29 tahun kak. Oke, 29 tahun. Nah, ini sudah terbiasa terlena dengan keenakan. Mau gereja tidak gereja ya aman gitu. Nah, tapi ketika kita sudah hijrah, loh, kemana Bang apa? Pak Arif naik lagi, Pak Arif. Naikkan Pak Arif nanti. Nah, ketika kita sudah hijrah, itu sebenarnya itu yang dikatakan babak awal. Babak awal. Inilah lembaran baru kita. Lembaran baru yang dimana ketika kita sudah mengimani agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya, nah sebagai nabi yang kita imani sebagai nabi Allah, sebagai nabi penutup, ya kan? Tantangannya itu berat itu deh. Makanya dikatakan tadi sama Bunda Dewi, surganya Islam itu bukan ada di dunia. Ini penjara bagi umat muslim. Betul nggak Pak Arif? Sebentar, izin. Ya. Suara saya dengar? Dengar, tapi delay.
Ya, alhamdulillah saya itu naik, tapi sebentar aja karena mau sholat maghrib ini. Oke. Tertarik, mari. Yang pertama, subhanallah, luar biasa. Saya ditemani istri saya lagi ngaji juga nih Bunda tuh. Masya Allah. Lagi ngaji jelang maghrib. Yang pertama gini, Allah itu seperti yang dikatakan Bang Zuma, bahwa salah satunya Allah itu memberikan kita yang pertama kehendak bebas. Nah, maka turun ayat ini, Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ada 3 hal dari ayat ini. Yang pertama tadi, Allah itu memberikan manusia kehendak dan usaha. Artinya perubahan nasib, banyak hal, dari miskin ke kaya, dari lemah ke kuat, dari bodoh berilmu, itu semua. Yang kedua, perubahan harus dimulai dalam diri kita dulu. Apa yang harus dirubah? Merubah pola pikir. Pola pikir kita harus dirubah. Kemudian perilaku dan kebiasaan. Kalau Mbak Ebi ini belum bisa pakai hijab, ya harus perilakunya harus dirubah dari kebiasaan. Nggak apa-apa, belajar terus. Ini konsultannya kan ada Bunda Dewi, ada Bunda Nora nih nanti. Kemudian perubahan keimanan dan ketakwaan kita, perubahan disiplin dan kerja keras. Nah, yang ketiga nih yang penting, Allah itu akan menolong setelah kita berusaha gitu loh. Pasti dimudahkan. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak membebanin kita yang berat-berat kecuali kita mampu menghadapinya, termasuk kita semua. Barangkali itu. Sekali lagi subhanallah. Mbak Ebi ini tinggal di mana, Mbak? Saya di Lampung, Mas. Di Lampung, di Panjang. Di mana? Di Panjang, mohon maaf. Oh, di Panjang. Ya. Saya di Jati Agung, Mbak. Oh ya, Masya Allah, Ustaz. Nah, kebetulan Saya baru pindah kemarin, karena saya bilang kemarin kami pindah dari Surabaya ke Jakarta, tapi di Jakarta itu tadi saya bilang, Ustaz, ada beberapa, bahkan kita dikejar-kejar sampai Jakarta, sampai akhirnya saya minta pertolongan keluarga saya di Lampung yang kebetulan juga mualaf, makanya saya memilih untuk tinggal di sini. Maka saya bahkan sampai pekerjaan saya pun menghujat saya karena saya dibilang orang yang menistakan agama. Ya. Adik Mbak yang 2 mualaf juga itu di Lampung juga? Ya, sama saya, Pak Ustadz. Sama saya. Ya, ya. Kebetulan saya orang Lampung, tapi sementara kerja di Jakarta. Nanti insya Allah bulan akhir saya ke Lampung, nanti kita ketemu sama istri saya ini. Ini istri saya nih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan dia lagi ngaji menjelang maghrib ini. Oke, gitu Ya. aja Bunda Nora, Bunda Dewi, Terima kasih. Arif. Ustadz Satria. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Ya, kita jelang maghrib ini. Satria. Akan santang. Iya, iya, iya. Ya ampun. Iya, iya. Oke, gitu ya. Lalu Pak Arif dengan Ibu ya. Ya, istiqomah Mbak Ebi ya. Insya Allah, Jalankan. Ustaz. Iya, Insya Allah. istiqomah. Nanti kalau ada sesuatu di Lampung, mau cari Ustadz atau siapa, kebetulan saya memang asli Lampung, nanti DM saya saja. Kebetulan ketua PI kita, Ustadz Alif itu tinggalnya di Lampung juga. Kalau beliau memang stay di Lampung, gitu. Ustadz Satria nggak setuju tuh disebut Ustadz, gimana sih ceritanya? Sejak kapan nih jadi Ustadz? Ya Allah. Baik, Ustadz, semua Abang, Bunda Nora, Bunda semua. Bentar, Mbak Ebi, sebentar Mbak Ebi. Baik, Nanti kedepannya Mbak Ebi nanti komunikasi dengan Bunda Dewi Asmara ini. Kebetulan beliau yang punya travelnya bersama Gurunda Juma. Ya, nanti Baik, insya Allah. akan kasih nomornya biar
selanjutnya Mbak Ebi komunikasi sama dia. Cewek akan Baik. masuk di bawah. Oh, baik Akang. Jangan kakak lagi ya. Nggak- Nanti nggak- tanggal berapa Bunda Dewi ke umrohnya? Tanggal 21 Januari, Pak Ustadz. Sama rombongan Bang Zuma ya? Berapa orang? 43. Kalau saya tanya istri saya dulu, kalau mau berangkat Jana. Masya Allah, masih ada seat. Masih ada seat. Berapa lagi seatnya? Masih ada insya Allah. Nah, oke. Nanti sama saya komunikasi Pak Arif. Nanti kalau Sama Pak Kian Santang. Masih ada sekitar 20 seat saya siapin. Ya, ya. Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan ya, Bunda Dewi. Gitu aja semuanya menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan silakan Ustadz Satria. Ustadz Nanti, Bang Satria. nanti kan itu udah ada penolakan di 2 travel ya, Mbak Ebi. Nah, nanti masalah ini administrasinya nanti Mbak Ebi komunikasi dengan Bunda Dewi yang punya travelnya. Insya Allah beliau akan memperingan biar para mualaf ini secepatnya umroh. Ruben Onsu aja bisa sama Bunda Ewi, bisa loh. Ruben Onsu juga sama beliau kan bisa itu. Iya, makanya aku agak kaget kenapa ditolak. Padahal kan saya maksudnya aku membawa sertifikat mualaf saya juga saya bawa, dan KTP pun memang pada saat yang pertama mungkin saya belum dirubah, tapi saya datang yang kedua ada bahasa dari mohon maaf jika saya lancang, travel tersebut bilang bahwa yang bikin saya agak kaget ya, mungkin Akang sama Bunda beliau bilang benerin aja dulu ngajinya. Maksudnya benerin aja dulu ngajinya, Bunda di mute, jangan dibuka mute buru-buru, Bunda. jangan buru-buru untuk umroh, nanti kita malah fokus ke kamu, nanti kamu malah menyusahkan jamaah yang lain. Kedengeran? Iya, kedengeran. Agak saya kaget karena Dek, aku. baik Bunda. Yang sudah nggak usah, jangan bersedih terlalu sedih. Insya Allah nanti aku bantu. Insya Allah. Baik Bunda, terima kasih. Semangat. Orang cantik nggak boleh sedih. Semangat. Baik Bunda. Aku aja pasang hijab nih, aduh. Nanti pakai hijab kayak mbok-mbok ya, orang lain pakai hijab cantik. Aku kayak mbok-mbok ya. Ada suara Bunda. Kenapa ya? Halo, ada. Ya sudah gitu aja. Ya, baik Bunda, terima kasih. Akang Nah. semuanya mohon izin pamit. Pokoknya nggak usah dipekarain lagi. Travel yang nggak mau bantu, insya Allah nanti kami bantu. Saya bersama Bang Juma, Bang Kian Santang, Bunda Nora, semuanya yang ada di APII, insya Allah bisa bantu Ade Ebi untuk menjalankan ibadah umroh bersama dengan Bang Juma. Amin, insya Allah. Amin. Itu saya pengen banget. Seorang muslim. Bunda izin follow, Bunda Nora izin follow. Ya, silakan di saya fallback ya. Ya, kami mohon izin pamit Gak usah semuanya. dulu. Iya Bunda, Kalau semuanya yang pamit ganteng Bunda. kok itu Kian Santang jangan di follow ya, dia jangan. Iya, aku nggak berani follow. Kayaknya banyak. Ceweknya tadi udah nelpon. Iya, aku juga takut belum izin. Aku izin ke Bunda aja sama Bunda Nora mau Bunda Ya, Dewi. kami Aku aja izin ke berdua kak. Kok Dek, gak usah sama dia. Nggak bisa. Saya. Aku izin pamit Bunda semua kan, semua terima kasih buat waktunya, buat kesempatannya. Mohon maaf ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kena dia langsung, kena dia dari ceweknya. Langsung kena. Bunda Dewi, tadi dia kan ngomong,
lagi wean sama calon istri, makanya jangan gatal. Iya, Aku pamit dulu ya, terima kasih ya. ya, ya Bunda. Ini suaranya hilang-hilangan terus. Ada suaraku. Ada Bunda. Terima kasih ya cantik. Aku turun dulu ya sayang. Sama-sama Bunda. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ribut kali lo Akang ini lo. Akang noise sekali kau Akang. Akang aku nggak bisa jambak, kau cabut ya. Ini memang